Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Usaha Hobi. Pada video kali ini saya akan membahas cara fermentasi pakan puyuh petelur. Ini adalah suasana pagi hari. Telur-telur ini belum sempat saya panen, tetapi saya sudah memberikan pakan pada pagi hari ini. Bisa dilihat kotak pakannya sudah penuh dengan pakan. Karena pemberian pakan pada burung puyuh harus diberikan pada awal-awal pagi hari. Pemberian pakan pada burung puyuh petelur cukup dilakukan hanya sekali saja, supaya kita tidak terlalu repot. Misalnya kita memberikan pakan pada pagi hari, itu cukup memenuhi kebutuhan pakan sampai pagi hari berikutnya. Tetapi pada sore harinya perlu dicek lagi, kemungkinan ada kotak yang sudah hampir habis pakannya. Maka kotak yang sudah hampir habis pakannya tersebut pada sore harinya perlu kita tambahi supaya cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan sampai esok harinya. Sudah 4 hari ini saya sudah memberikan pakan fermentasi pada burung puyuh saya ini. Ini saya lakukan karena pada saat saya seleksi burung puyuh yang mau apir, saya menseleksi burung puyuh yang mau apir dengan cara memeriksa dan menekan bagian bawah duburnya. Jika terasa keras, maka burung itu sore hari ini akan bertelur. Pemeriksaan ini bisa dilakukan pada waktu pagi hari seperti ini. Diperiksa satu-satu. Jika di bawah duburnya ada terasa keras, maka burung puyuh tersebut sore harinya nanti pasti akan bertelur. Dan yang ini tidak ada telurnya, terasa sangat lunak sekali, dan ini disisihkan ke kandang lain. Burung puyuh yang hasil seleksi yang sudah dipastikan bertelur pada keesokan harinya, pada pagi harinya jumlah telur yang dihasilkannya saya periksa dan saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ternyata jumlah telurnya hanya 23 butir dari total populasi sebanyak 30 ekor. Kemana hilang 7 butirnya? Setelah saya periksa, ternyata yang 7 butirnya itu berjatuhan di atas rak penampung kotoran berupa telur lunak yang sudah pecah. Terdapat telur-telur lunak atau cangkang-cangkang telur lunak di atas kotoran di bawah kandang ini. Setelah saya telusuri di Google, yaitu membaca jurnal-jurnal hasil penelitian peternakan, pakan yang berupa biji-bijian, terutama pakan yang mengandung detak padi, itu banyak mengandung zat anti nutrisi berupa asam pitat. Asam pitat ini mampu mengikat kalsium, fosfor, dan protein, sehingga nutrisi pakan tersebut sulit dicerna oleh usus pada burung puyuh. Jadi dengan pemberian mineral yang berupa kalsium, fosfor itu tidak akan mampu mencegah terjadinya telur lunak, terutama pada burung-burung yang berusia di atas 6 bulan.
Menurut hasil penelitian dari jurnal peternakan yang saya baca, asam pitat bisa dikurangi kadarnya dengan cara pemanasan, dengan pemberian enzim pitase, dan yang terakhir adalah dengan cara fermentasi pada pakan. Makanya di sini saya memilih yang lebih mudah, yaitu dengan cara fermentasi. Berikut saya praktekkan cara fermentasi pakan burung puyuh petelur ala usaha hobi. Saya menggunakan 5 kg dedak kasar, bisa digantikan bekatul atau dedak halus jika ada. Lalu gunakan probiotik merek E4. Yang saya gunakan di sini ada E4 karena yang lainnya sulit dicari. Lalu siapkan 3 liter air sumur dan 6 sendok makan gula pasir serta ember yang kedap terhadap udara atau kantong plastik untuk menyimpan bahan fermentasinya nanti. Pengerjaan pertama yaitu dengan cara mengaduk sebanyak 6 sendok makan gula pasir, atau bisa digantikan dengan gula merah, atau yang lebih bagusnya adalah menggunakan tetes tebu atau molase. Karena saya tidak bisa mendapatkan tetes tebu di daerah saya, maka saya hanya menggunakan gula pasir saja. Pada fermentasi pakan ini, saya hanya memfermentasi dedaknya saja sebanyak 5 kg. Setelah larutan gula dibuat, maka selanjutnya adalah mencampur cairan E4 ke dalam larutan gula tersebut. Sebelumnya kocok-kocok terlebih dahulu E4-nya supaya cairan yang ada di dalam tercampur lebih sempurna. Tuangkan sebanyak 2 tutup botol E4 ke dalam larutan gula yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian aduk dengan menggunakan sendok supaya terjadi larutan yang homogen atau merata. Mengapa saya di sini hanya menggunakan dedak kasar sebagai bahan fermentasi pakan burung puyuh petelur ini? Yaitu tujuannya adalah untuk mengirit bahan fermentasi yang saya gunakan. Jika saya langsung memfermentasi sebanyak 50 kg pakan, maka akan dibutuhkan sebanyak 1,5 kg gula pasir dan membutuhkan sebanyak 200 ml cairan E4. Tunggu sekitar 15 menit larutan E4 supaya bakteri yang ada pada E4 bisa aktif. Setelah 15 menit atau 20 menit, campurkan larutan E4 dan gula pasir pada dedak sebanyak 5 kg yang kita siapkan sebelumnya. Tidak perlu takut-takut untuk menyiramkan larutan ini, karena sebanyak 5 kg dedak itu akan tercampur atau teraduk sempurna dengan air sebanyak 3 liter. Adukan tidak akan terlalu lembab atau terlalu berair, juga tidak
akan terlalu kering. Aduk sampai merata. Setelah adukan larutan E4 dan dedak tercampur dengan merata, masukkan bahan fermentasi ini ke dalam gentong atau ke dalam ember yang kedap udara. Bisa menggunakan kantong plastik atau kantong kerupuk. Lalu ikat supaya tidak ada udara luar yang bisa memasuki adonan fermentasi dedak ini. Tutup adonan dengan menggunakan kantong plastik yang diikat dengan karet atau menggunakan karung plastik atau kantong kerupuk yang diikat dengan cukup kuat sehingga udara luar tidak masuk, dan simpan minimal 2 hari. Setelah adonan fermentasi dedak telah disimpan minimal 2 hari, karena di sini saya menggunakan pakan alternatif, maka saya menyiapkan sebanyak 25 kg konsentrat ayam petelur, 20 kg jagung tepung, dan 1 kg mineral. Dan bahan ini nantinya akan saya aduk dengan dedak hasil fermentasi selama 2 hari sebelumnya. Ini adalah dedak yang difermentasi minimal 2 hari. Saya bongkar ikatan penutupnya. Adonan dedak ini saya campurkan dengan bahan berupa konsentrat ayam petelur dan jagung halus serta mineral yang telah saya siapkan sebelumnya. Seperti inilah hasil dedak fermentasi. Jika dicium itu baunya akan seperti bau tape. Tuangkan ke adonan, kemudian diaduk sampai merata. Jadi tujuan saya fermentasi dedak ini adalah membuat biang fermentasi supaya bahan yang digunakan untuk fermentasi yaitu berupa gula pasir dan cairan E4 itu akan lebih irit jika dibandingkan dengan fermentasi pakan sebanyak 50 kg secara langsung. Nanti hasil adukan dari bahan pakan ini akan disimpan kembali ke dalam wadah yang kedap udara yang nantinya keesokan harinya sudah siap digunakan untuk memberi pakan kepada burung puyuh kesayangan kita. Adukan antara dedak yang sudah difermentasi dan konsentrat serta jagung sudah selesai diaduk secara merata. Kemudian adukan ini disimpan kembali ke dalam wadah yang kedap udara supaya fermentasi itu diharapkan bisa berlanjut kembali. Minimal besok hari pakan ini sudah bisa digunakan untuk diberikan kepada burung puyuh, dan setelah pengambilan sisanya itu diikat kembali supaya udara luar tidak bisa memasuki adukan ini. Adukan ini masih tetap kering, tidak perlu dibeli air lagi supaya tidak terjadi pembusukan. Kemudian karung pakan ditaruh di tempat yang teduh
yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.